Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrofin Amalia Farisa, NRP 1061171000033. Saya dari Departemen Statistika Bisnis, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Di sini saya juga mewakili teman saya, yaitu Alicia Rizka Maftuha, NRP 1061171000076. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tutorial analisis sentimen dengan menggunakan aplikasi RStudio. Selanjutnya, kita akan melakukan crawling data melalui Google Spreadsheet. Pertama-tama kita membuka Google Spreadsheet dengan menggunakan bantuan di sini. Anda bisa memasukkan di all of the word kata yang ingin Anda cari di crawling Twitter ini. Di sini saya menggunakan kata kunci Shopee, lalu update search rule. Di pojok kanan bawah akan melakukan crawling data mengenai data yang telah kita run menggunakan kata kunci tersebut. Langsung saja, saya sudah mendapatkan data melalui crawling tersebut. Lalu kita beralih ke RStudio. Di sini saya akan memanggil data yang menggunakan kita crawling tadi, kita jadikan CSV dahulu agar langsung bisa di-run. Dengan data CSV, saya menamai dengan data Shopee, lalu kita run. Langsung keluar, bisa dilihat di konsol. Lalu selanjutnya kita akan menginstal package. Jika Anda belum menginstal package dari library NLP, TN, Sharing, Caret, Debelier, kata dasar, tahu parallel tokenizer, Anda bisa menginstal di package install. Kita mengganti install from CRAN karena dari R-nya langsung. Kita bisa mengetikkan di sini. Nah, gitu. Lalu install. Karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya langsung mengeran semua library yang diperlukan. Selanjutnya, kita akan mengubah data menjadi korpus dengan script korpus data, korpus, vector source. Data ini merujuk ke data yang atas, lalu kita beri lambang dolar untuk mengetahui komentar kita terdapat di kolom apa. Kita langsung klik komentar, lalu kita korpus. Lalu kita inspect korpus dari data pertama sampai data 127 yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil dengan script data cache folding seperti yang tertera, lalu kita run.
Sorry, ini error dikarenakan datanya kurang, di D-nya kurang. Kita run kembali. Nah, sudah muncul. Selanjutnya yaitu menghapus URL pada dokumen. Lalu di run, sudah muncul. Lalu kita menghapus mention pada dokumen dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita run. Selanjutnya yaitu kita meremove hashtag jika di dalam data yang kita crawling terdapat hashtag, kita hapus dengan cara remove hashtag. Selanjutnya yaitu untuk cleaning punctuation yang terdapat di dalam data, kita melakukan ini, lalu di run. Lalu untuk menghapus nomor menggunakan data no number, lalu di run. Untuk stemming yaitu menghapus imbuhan menjadi kata dasar. Kita run. Sudah keluar. Lalu kita menyimpan dokumen yang sudah bersih, yang telah dilakukan melalui proses timing dengan script data frame text sama dengan unlist supply data stemming seperti yang tertera di script. Lalu kita menjadikannya sebuah file. Setelah nanti kita merubah namanya, terdapat di mana kita menyimpan data tersebut, yaitu saya tadi menyimpan di dokumen D, jadi keluar di sini. Selanjutnya kita memanggil data yang sudah bersih setelah stemming. Lalu kita menghapus kembali. Ini sama, kita juga menambahkan $, untuk mengetahui di mana letak komentar itu berada. Lalu diklik, kita mengkorpus, lalu di run. Untuk menghapus kata-kata tidak penting, kita melakukannya dengan data stop word yang telah berada di file D. Lalu kita mengerannya untuk menghapuskan data-data yang tidak penting. Lalu kita juga menghapus data spasi untuk spasi yang berlebihan menggunakan data white space. Selanjutnya, kita akan menyimpan kembali data yang telah bersih dari kata-kata penting dan data yang mempunyai spasi yang berlebihan. Seperti yang pertama tadi, kita menggunakan script data frame text unlist, data white space seperti yang tertera di script. Lalu kita run. Lalu kita white CSV untuk mendapatkan data yang benar-benar bersih. Di sini saya sudah mendapatkan data yang sudah bersih, saya menggunakan nama Shopee bersih. Lalu selanjutnya kita memanggil data bersih yang paling terakhir.
untuk kita run. Lalu jika kita ingin melihat data yang telah kita panggil, kita bisa view, lalu untuk katanya mengikuti kata yang depan, yaitu latihan tubes. Ini sudah tertera di sini. Selanjutnya kita akan membentuk workup. Di sini yang diperlukan yaitu sebelumnya yaitu library tokenizer. Jika Anda belum mempunyai package ini, bisa install di package, install, lalu an menggunakan nama apa yang ingin Anda install. Lalu install. Nah, di sini saya sudah mempunyai, jadi langsung kita library tokenizer, saya run. Untuk memastikan data kita terletak di mana, kembali menambahkan $, lalu kita tambahkan data di mana kita menempatkan. Lalu di run untuk semua scriptnya. Lalu untuk mendapatkan hasil workload, kita menggunakan library workload. Jika belum mendapatkan juga bisa di package lalu diinstal. Lalu saya run. Di sebelah kanan terdapat plot mengenai workload data yang sudah bersih. Selanjutnya yaitu saya akan menganalisis sentimen dengan menggunakan library E1071, library caret, library Suzette yang sudah diinstal di package. Lalu, karena sudah saya install, jadi saya langsung nge-run untuk library yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kita akan memanggil data yang paling terakhir yang bersih. Selanjutnya yaitu review as character untuk mengetahui karakter yang terdapat di data kita untuk dianalisis sentimen. Lalu kita run. Untuk selanjutnya yaitu get NRC sentiment happy untuk karakter yang happy. Lalu selanjutnya yaitu exit teman. Sini terdapat berapa kata yang merupakan kata marah, sedih, negatif, dan positif. Selanjutnya yaitu untuk mereview dari yang happy dan excitement, lalu kita run. Review combine yaitu untuk menggabungkan keduanya. Lalu kita membentuk bar plot, dijadikan bar plot mengenai sentimen yang tadi. Di sebelah kanan kita telah mendapatkan hasil bar plot untuk sentimen analisis. Selanjutnya kita akan menganalisis untuk mencari probabilitas positif dan negatif terhadap nilai sentimen. Yang pertama kita memerlukan library ProOut, library rgrow, library Depelier yang sudah dipastikan terinstall di package. Nah, di sini saya sudah menginstal, jadi saya langsung run untuk library-nya yang diperlukan. Selanjutnya, kita juga negatif, kita dipastikan untuk mempunyai kamus positif, kata positif, dan kata negatif yang sudah tertera di file D. Ini. Lalu selanjutnya kita run untuk script ini.
Di sini dijelaskan bahwa untuk data positif terdapat 3.640 item dan untuk data negatif 4.386 item. Ini juga bisa kalian tambahkan sendiri di dalam kamus ini. Selanjutnya yaitu password. Untuk negatif yaitu data negatif. Lalu kita run. Untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan data mana yang akan kita bagi untuk menjadi positif dan negatif melalui script data read.csv, file choose, kita run. Lalu akan keluar di mana kita menyimpan data tersebut. Karena tadi yang paling terakhir saya menamai dengan Shopee bersih 2, jadi saya akan menggunakan data ini. Lalu open, sudah tertera. Lalu kita mencari skor sentimen yang terdapat pada data tersebut melalui script di bawah ini. Script ini lalu di run. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa mendapatkan hasil tersebut dengan codingan skor sentimen data Shopee tersebut. Data Shopee menjurus ke data yang di awal untuk memanggil datanya. Lalu kita menggunakan password dan negative word. Lalu kita run hasil. Lalu kita bisa melihat dengan cara view hasil. Ini di sini sudah tertera bahwa pada teks pertama yaitu skor 1, untuk teks kedua skor 2 dan seterusnya. Lalu kita akan menambahkan hasil dollar skor agar kita mengetahui skor tersebut dikatakan sudah 28. Hasil dari skor tersebut jumlahnya berapa. Lalu selanjutnya yaitu untuk hasil klasifikasi antara positif, negatif, dan netral, kita bisa menggunakan script hasil dollar klasifikasi sama dengan if else hasil dollar skor lebih dari 0, yaitu bisa dikatakan positif. Jika kurang dari 0, dikatakan negatif. Jika terdapat di 0, yaitu netral. Lalu kita langsung mengerun. Di sini terdapat dari data pertama hingga data terakhir, yaitu sudah terlihat positif-positif, netral, dan negatif mengikuti dengan skor yang tadi. Selanjutnya, jika mau melihatnya, bisa di view hasil. Nah, di sini sudah terdapat jika skor 1 dinyatakan untuk klasifikasi positif, untuk skor 2 dinyatakan klasifikasi positif, untuk skor 0 bisa dikatakan netral, untuk skor -2 bisa dikatakan negatif. Selanjutnya yaitu kita menjadikan data yang telah diklasifikasikan menjadi .csv dengan cara menamai menjadi sentimen. Di run. Di sini saya sudah menyimpannya juga. Lalu di sini terdapat sentimen di local disk. Lalu selanjutnya kita mengerun untuk
variabel yang terbentuk di sentimen masing-masing klasifikasi. Banyak 78 observasi. Untuk persiapan working directory, kita memerlukan folder yang terdapat di sini saya menyimpannya di D. Jadi di sini saya akan membuat folder yang bernama klasifikasi di D. Di sini saya sudah membuatnya. Di sini. Nanti untuk persiapan working directory-nya akan menyimpan di dalam folder klasifikasi. Di sini saya menggunakan library Katub untuk menulis data training dan data testing ke dalam folder klasifikasi. Jika belum terinstall, kalian bisa install di package. Hanya langsung kita run. Di sini saya menggunakan split ratio 0,8 untuk data training. Di sini saya membagi data training dan data testing menjadi 80% dan 20%. 80% data training dan 20% data testing. Di sini untuk menuliskan data training dan data testing diperlukan script write csv training set. Ini terserah untuk menamai filenya. Lalu nanti bisa didapatkan di folder klasifikasi seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk proses pembuatan model naif Bayes, yaitu melalui kita membutuhkan library E1071 seperti atas, caret dan tambahan library ROCR yang harus diinstal di package. Lalu kita run. Selanjutnya yaitu membaca data training dan data testing. Saya menggunakan script data training sama dengan training set dan data test sama dengan test set. Data test dan data training yang sudah kita coding di atas dengan cara str data test dan data training. Terdapat data test sebesar 15 observasi dan data training sebesar 63 observasi. Selanjutnya yaitu pembuatan model. Yang pertama kita menggunakan model dari data training, yaitu model sama dengan naif Bayes, edge factor, text klasifikasi, dan data training. Seperti run di atas, lalu kita run. Di sini didapatkan probabilitas untuk negatif dan positif. Kita bisa memilih salah satu yang paling terbesar di antara keduanya. Selanjutnya kita melakukan prediksi terhadap model tersebut melalui predict result sama dengan predict model dari data training. Lalu sudah muncul, lalu kita menghitung kinerja melalui performance value confusion matrix seperti tertera di script. Lalu kita run. Di sini didapatkan prediksi result untuk negatif sebesar 26, untuk yang positif 37, dan akurasi sebesar 1, serta sensitivity 1 dan specificity-nya 1. Selanjutnya yaitu kita mencari comparison result dari model data training dengan comparison result CBN prediction as character predict result seperti script di atas. Lalu kita run. Dapatkan comparison result sebagai berikut, seperti ini. Selanjutnya yaitu menghitung kinerja, yaitu AUC.
diperlukan script sebagai berikut: ROC prediction seperti script, lalu kita run. Lalu untuk menampilkan hasil perhitungan kinerja, kita bisa print paste luas AUC, rok AUC seperti yang tertera di sebelumnya. Di sini didapatkan nilai luas AUC sebesar 1. Selanjutnya yaitu kita akan membuat model melalui data testing seperti data training, yaitu dengan script yang sama, namun di setelahnya teks klasifikasi kita menggantinya dengan data test. Lalu kita run, akan muncul. Lalu predict result dari data test. Lalu performance value dari data test. Lalu comparison result. Di sini juga didapatkan prediksi result sebesar 5 negatif, positif 1 dan positif 9. Didapatkan akurasi sebesar 0,9333 dan sensitivity sebesar 0,833 dan specificity sebesar 1. Selanjutnya yaitu comparison result dari data test. Sekarang selanjutnya yaitu ROC untuk mencari AUC. Putaran dari data test. Selanjutnya yaitu kita akan mengeprint dari luas AUC dari data testing. Didapatkan luas AUC dari data testing sebesar 0,9167. Selanjutnya yaitu untuk visualisasi workload, yaitu kita membagi data yang sudah diklasifikasikan menjadi positif dan negatif menggunakan Excel. Lalu kita akan mencarinya dengan cara library workload. Run. Lalu kita akan mengimport dataset melalui import dataset di sebelah kanan atas from Excel. Lalu kita dari browser. Di sini saya meletakkannya di data D. Lalu saya menamainya dengan comment positif, lalu open. Lalu import. Sudah. Import di comment positif. Selanjutnya yaitu saya menggunakan codingan teks positif sama dengan komen positif. Lalu teks 1, tekan data positif, S karakter teks positif. Lalu kita bentuk workload. Lalu di run. Di sebelah kanan terdapat workload dari komen positif. Dapatkan yaitu sharing, copy paste, mungkin ini terpotong. Lalu selanjutnya yaitu untuk komen negatif, sama halnya yang tadi. Di run. Untuk library workload, lalu kita import dataset. Untuk yang komen negatif, lalu import. Lalu diimport. Sudah tertera. Lalu kita juga membentuk workload seperti komen positif yang di atas.
lalu dirun. Nah, di sini sudah didapatkan yaitu word code dari komen negatif. Mungkin masih ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan hasil runnya. Sudah, kita bisa melihat dari visualisasi word code, komen negatif dan komen positif. Kita juga bisa outputan dari ini juga bisa melihat berapa nilai akurasi, nilai sensitivity dan sensitivity, serta nilai dari luas AOC, dan klasifikasi antara positif, negatif, dan netral. Sekian tutorial dari saya dan perwakilan dari teman saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.